Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4760, 4761, 4762. Ketika Suan Bin melihat kejadian itu, alisnya berkerut dan dia langsung bertanya kepada tiga orang berjubah hitam itu, "Kalian bertiga sudah menerima batu roh abadi dari Tuan Chen, apakah ini berarti kalian berniat mengkhianati dia?" Bagaimanapun juga, ketiga orang ini adalah orang yang dia undang, tetapi Suan Bin juga tidak mengetahui identitas asli mereka. Salah satu pria berjubah hitam menjawab dengan tenang, "Setiap orang memiliki pilihannya sendiri, semoga Daois Suan Bin bisa memahami. 30.000 batu roh abadi itu harga yang sulit untuk ditolak." Suan Bin menjadi marah dan berkata dengan dingin, "Jika kalian berani mengkhianati Tuan Chen, maka itu berarti kalian juga adalah musuhku. Jangan salahkan aku jika aku bertindak keras." Di sisi lain, Zhou Tang dan Hua Yuying juga sudah bersiap untuk bertarung. Jika mereka memang memiliki jalan yang berbeda, maka mereka hanya bisa menjadi musuh. Namun, tepat saat Suan Bin akan bertindak, Dev mengangkat tangannya, menghentikannya. Dengan ekspresi yang tenang, dia berkata, "Orang mati karena harta, burung mati karena makanan. Mereka membantuku karena batu roh abadi, dan mereka juga membantu istana ke-10 karena batu roh abadi. Pada akhirnya, siapa yang membayar lebih, itulah yang mereka pilih untuk bantu. Itu hal yang wajar." Suan Bin yang masih marah berkata, "Tuan Chen, tapi mereka sudah menerima batu roh abadimu." Dev mengangguk ringan, "Aku tahu. Jika mereka memilih untuk mengkhianatiku, maka biarkan saja. Setiap orang punya pilihan sendiri. Mereka telah menerima batu roh abadiku, tapi tidak bekerja untukku, aku tidak akan menyalahkan mereka." Perkataan Dev ini sangat berkelas. Dia tahu, dengan bersikap besar hati seperti ini, Suan Bin dan yang lainnya akan semakin setia kepadanya. Bagaimanapun juga, jika dia bisa begitu murah hati kepada mereka yang mengkhianatinya, lalu seberapa besar hadiah yang akan diberikan kepada mereka yang setia kepadanya. Di sisi lain, Istana ke-10 sudah mulai tersenyum. Pemimpin Istana ke-10 tertawa ringan dan berkata, "Kata-kata orang mati karena harta, burung mati karena makanan ini sangat bagus. Aku suka. Sekarang aku akan memberikan batu roh abadiku kepada kalian." Setelah berbicara, dia langsung melemparkan sebuah kantong penyimpanan. Di dalamnya terdapat 90.000 batu roh abadi, yang dibagi rata menjadi 30.000 per orang untuk ketiga pria berjubah hitam itu. Begitu menerima batu roh abadi itu, ketiga pria berjubah hitam segera berbalik menghadap Dev dan kelompoknya. Suan Bin dan yang lainnya langsung bersikap waspada, siap bertarung kapan saja. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Salah satu pria berjubah hitam itu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, tampak seperti ingin mengeluarkan senjata. Namun, bukannya senjata yang dikeluarkan, melainkan sebuah kantong penyimpanan. Dia langsung melemparkannya ke arah Dev. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Kemudian pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, "Tuan Chen, kami bertiga telah menerima 30.000 batu roh abadimu. Sekarang kami mengembalikan 50.000 sebagai harga dari pengkhianatan kami." Pemimpin Istana ke-10 memang tidak begitu kuat, tetapi di belakangnya ada kuil dewa. "Kami bertiga tidak ingin menyinggung kuil dewa. Semoga Tuan Chen bisa memahami." Dev mengangguk dan tersenyum ringan, "Aku mengerti." Pria berjubah hitam itu melanjutkan, "Jika di lain waktu Tuan Chen membutuhkan bantuan kami bertiga tidak akan ragu untuk membantu. Tapi untuk saat ini, kami harus pergi." Setelah itu, ketiga pria berjubah hitam langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. "Batu roh abadiku, batu roh abadiku." Pemimpin Istana ke-10 berteriak marah, suaranya menggema di udara. Melihat ini, Dev tersenyum santai dan berkata dengan nada mengejek, "Pemimpin Istana ke-10, bukan hanya kekuatanmu yang lemah, bahkan otakmu juga tidak cerdas. Kau hanya membuang-buang batu roh abadimu untuk orang-orang yang tidak setia." Sialan, pemimpin Istana ke-10 sangat marah, wajahnya memerah karena menahan amarah. "Pemimpin Istana ke-10, tadi kau mengatakan bahwa kata-katamu masih berlaku, bukan? Aku tiba-tiba juga ingin batu roh abadi. Apa kau akan memberikannya padaku?" Suan Bin berkata dengan nada mengejek. Pemimpin Istana ke-10 menatap tajam, aura kekuatan yang dingin langsung meledak, membuat seluruh area langsung terasa seperti suhu mencapai titik beku. "Kalian semua harus mati, harus mati, harus mati." Pemimpin Istana ke-10 mengulangi kata, "harus mati," 3 kali berturut-turut. Jelas sekali, dia benar-benar marah sampai ke tulang sumsum. "Namun kurasa orang yang seharusnya mati itu adalah kau, bukan?"
Lin Kevan tertawa dingin, lalu menoleh ke Dev dan berkata, "Adik ipar, apa yang kau tunggu? Bunuh saja dia. Jika kuil dewa berani membalas dendam padamu, kota matahari dan bulan akan mendukungmu sepenuhnya." Dev melirik Lin Kevan, tersenyum samar, dan berkata, "Kalau begitu, perhatikan baik-baik bagaimana aku akan memusnahkan istana ke-10 ini." Begitu kata-katanya selesai, pedang pembunuh naga di tangannya menghilang, dan sebagai gantinya, muncul sebuah busur dewa yang megah. Busur Raja Dewa telah dikeluarkan oleh Dev. Selama ini, busur Raja Dewa jarang diperlihatkan kepada orang lain, karena ia takut akan ada orang yang mengincarnya dan berusaha mencuri busur tersebut. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah pun bisa celaka karena memiliki harta yang berharga. Namun sekarang, Dev sudah bisa bertindak sesuka hatinya di dunia Tianren, jadi dia tidak lagi takut jika ada yang menginginkan busur Raja Dewa miliknya. Saat busur Raja Dewa muncul, suasana di dalam aula langsung berubah tegang. Busur itu bersinar dengan cahaya biru yang samar, seolah-olah mengandung kekuatan bintang di alam semesta, dan setiap kilauannya membuat hati orang-orang berdebar-debar. Ketika semua orang melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, mereka tercengang. Bahkan Suan Bin dan yang lainnya mundur beberapa langkah, khawatir mereka akan terkena dampaknya. Pemimpin istana ke-10 menatap Dev dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan yang luar biasa, lalu berkata dengan suara gemetar, "Busur Raja Dewa. Kau benar-benar memiliki artefak dewa seperti itu." Dia sangat mengenal legenda busur Raja Dewa, karena busur ini mampu menembus dan membunuh dewa dan iblis. Dev menggenggam busur Raja Dewa dengan kuat, matanya bersinar tajam, dan seluruh kekuatannya mendidih dalam dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan posturnya, bersiap untuk melepaskan serangan mematikan. "Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan busur Raja Dewa." Dev berkata dengan suara berat, seluruh kekuatannya terkonsentrasi di tangan kanannya saat dia menarik tali busur. Di saat itu, udara di sekitar mereka seolah membeku. Melihat ini, pemimpin istana ke-10 langsung bertindak, mengumpulkan seluruh energi spiritualnya untuk menciptakan perisai pertahanan tebal, menutupi dirinya sepenuhnya. Dia tahu bahwa panah ini bukan serangan biasa, jika dia lengah sedikit saja, dia akan binasa. Wosh! Sebuah cahaya biru yang menyilaukan melesat melintasi langit, disertai dengan suara desingan tajam, menuju perisai pemimpin istana ke-10. Dimanapun panah itu melewati, ruang sekitarnya robek, meninggalkan retakan spasial yang mengerikan. Boom! Ketika panah bertabrakan dengan perisai, suara ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula. Perisai itu bergetar hebat, gelombang energi menyebar seperti riak air. Pemimpin istana ke-10 wajahnya langsung berubah drastis, dia tidak menyangka kekuatan busur Raja Dewa bisa sekuat ini. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan perisai, energi dari panah itu terus menggerogoti pertahanannya, membuatnya merasa tertekan seperti belum pernah sebelumnya. Dev tidak memberikan kesempatan bagi pemimpin istana ke-10 untuk bernapas, dia kembali menarik tali busur, dan panah kedua langsung disiapkan. Kali ini, Dev mengerahkan semua kekuatannya, dan cahaya biru pada panahnya semakin menyilaukan, seakan mampu menerangi seluruh dunia. Tidak, pemimpin istana ke-10 berteriak ketakutan, dia tahu dia tidak akan mampu menahan panah kedua ini. Namun panah telah dilepaskan, dan dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Dia mengumpulkan seluruh energi spiritualnya di kedua tangannya, mencoba menghancurkan panah dengan tinjunya. Boom! Panah menghantam kedua tangannya, gelombang energi yang mengerikan meledak, mengguncang seluruh aula. Perisai akhirnya runtuh. Pemimpin istana ke-10 terlempar ke belakang, tubuhnya berputar beberapa kali di udara sebelum terhempas keras ke tanah. Saat dia berusaha bangkit, dia melihat tangan kanannya sudah hancur, berlumuran darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, seorang kultivator tingkat 2 seperti Dev berhasil membuatnya begitu babak belur. Namun, Dev tidak berhenti di situ. Dia menarik tali busur lagi, tetapi kali ini sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia menembakkan lebih dari 10 panah sekaligus. Setiap panah memiliki targetnya masing-masing, mengunci setiap anggota istana ke-10. Bahkan putra istana ke-10, adik dari Yunli, dikunci oleh 3 panah sekaligus. Dev pernah berjanji kepada Yunli bahwa dia tidak akan membunuh pemimpin istana ke-10. Itu adalah janji yang akan dia pegang teguh. Namun, Dev tidak pernah berjanji bahwa dia tidak akan membunuh adiknya, yaitu putra istana ke-10. Si bocah arogan itu terlalu menyebalkan. Dev masih ingat dengan sikap sombong bocah ini ketika mereka berada di Kekaisaran Xiao, dengan permen lollipop di mulutnya dan tatapan meremehkan semua orang. Hari ini, dia akan membuatnya merasakan apa itu ketakutan sejati. Wosh, wosh, wosh. Puluhan panah melesat dengan kecepatan kilat, membuat para kultivator istana ke-10 panik. Mereka tahu bahwa jika bahkan pemimpin mereka pun tidak dapat menahan serangan busur Raja Dewa, maka mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup.
Cepat, lindungi diri kita. Mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai pertahanan, berharap dapat menghentikan panah mematikan itu. Namun, panah-panah itu dengan mudah menembus perisai mereka dan menembus tubuh mereka. Boom! Salah satu kultivator istana ke-10 langsung meledak menjadi abu, tanpa meninggalkan jasad maupun jiwa. Busur Raja Dewa benar-benar terlalu mengerikan. Di antara mereka, putra istana ke-10 yang sombong akhirnya merasakan ketakutan sejati. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan permen lollipop yang selalu ia hisap jatuh ke tanah. Pemimpin istana ke-10 melihat anaknya dalam bahaya dan tanpa ragu, berubah menjadi bayangan hitam, melesat ke depan untuk menahan 3 panah yang mengincar anaknya. Dengan dentuman keras, dia berhasil menghentikan panah itu, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Kau ingin menyelamatkan anakmu, itu sia-sia. Dev tersenyum dingin dan menyiapkan panah berikutnya. Lin Kevan melihat ini dan tertawa, adik ipar, kau urus pemimpin mereka. Biar aku habisi antek-anteknya. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Kevan melesat ke arah para kultivator istana ke-10 lainnya, diikuti oleh Xuan Bin dan yang lainnya. Dev tetap diam, hanya menatap pemimpin istana ke-10 dengan tenang dan penuh percaya diri. Melihat busur Raja Dewa, pemimpin istana ke-10 mulai panik. Aku harus bertarung jarak dekat. Selama dia tidak bisa menarik busur, aku punya kesempatan. Dengan kecepatan luar biasa, pemimpin istana ke-10 berubah menjadi bayangan hitam dan meluncur ke arah Dev. Boom, boom, boom. Pukulan bertubi-tubi melesat dengan kekuatan luar biasa, memaksa Dev tidak punya kesempatan untuk menarik busur Raja Dewa. Dev tidak punya pilihan lain selain menyimpan busurnya dan bertarung langsung. Dia mengaktifkan tinju cahaya suci, membalas setiap pukulan tanpa mundur sedikit pun. Meskipun Dev hanya berada di tingkat kedua alam Mahayana, tubuhnya diperkuat dengan teknik rahasia suku dewa, tubuh emas tak tertembus, dan Hua Yuying yang terus mengatur formasi perlindungan di sekelilingnya. Aku seorang kultivator tingkat 3 transformasi abadi, seharusnya aku bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, Dev justru bertahan tanpa cedera, bahkan balik menekan dengan tinju cahaya suci. Ini gila, bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat rendah bisa bertarung denganku? Namun, meskipun Dev sangat kuat, mengalahkan pemimpin istana ke-10 dalam waktu singkat tetaplah mustahil. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia tidak berencana membunuh pemimpin istana ke-10, karena dia telah berjanji pada Yun Li untuk tidak melakukannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menahan lawannya cukup lama agar Lin Kevan dan yang lainnya bisa membantai seluruh pasukan istana ke-10. Jika hanya pemimpin mereka yang tersisa, maka istana ke-10 tak akan bisa melakukan perlawanan. Pemimpin istana ke-10 sadar akan strategi ini, dan mulai panik. Bocah, kau memaksaku melakukan ini. Wajahnya menjadi buas, dan gelombang energi mengerikan menyebar ke segala penjuru. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai berubah secara drastis. Boom, energinya melonjak tajam, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dev sedikit terkejut, keningnya berkerut, dan berkata, bukankah mereka ini keturunan manusia? Kenapa dia berubah menjadi monster? Hua Yuying melihat perubahan ini dan berteriak memperingatkan, Tuan Chen, hati-hati. Dia mengalami transformasi binatang. Pasti dia telah menggabungkan gen ras binatang ke dalam tubuhnya. Transformasi binatang adalah teknik rahasia yang hanya sedikit orang bisa lakukan. Teknik ini memungkinkan seseorang menggabungkan gen binatang buas legendaris ke dalam tubuh mereka, mengorbankan kemanusiaan mereka untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, pemimpin istana ke-10 yang sebelumnya masih memiliki bentuk manusia, kini berubah menjadi makhluk buas bertanduk dengan cakar tajam dan kulit bersisik hitam. Mata merahnya bersinar ganas, penuh dengan kegilaan dan kekuatan brutal. Haha, Dev, sekarang kau akan mati di tanganku. Suara pemimpin istana ke-10 terdengar serak dan dalam, dipenuhi dengan kebrutalan yang belum pernah ada sebelumnya. Dev tersenyum dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Jadi kau memilih untuk menjadi monster demi kekuatan. Bagus, aku ingin melihat apakah kekuatan terlarang ini benar-benar cukup untuk melawanku. Bersambung.